masjid-masjid tradisional di Indonesia memiliki gaya yang agak berbeda. Ini sketsa Masjid Jepara yang dibuat para petualang Eropa pada abad ke-16, yang menunjukkan sebuah bangunan beratap 5 tumpuk, seperti bangunan pagoda di Cina. Ini foto masjid di Aceh pada tahun 1880, yang menunjukkan sebuah bangunan yang mirip pura Hindu. Dan inilah sketsa Masjid Demak pada tahun 1810. Masjid yang secara resmi dianggap sebagai masjid kenegaraan pertama di Jawa, bahkan di Indonesia ini, menggunakan banyak elemen yang umum ditemukan dalam tradisi membangun masyarakat Jawa. Dalam perkembangannya, Masjid Demak kemudian menjadi semacam standar bagi bentuk masjid-masjid di zaman keemasan Islam di Nusantara abad 15 hingga 17 Masehi. Abad ke-17 Masehi, satu persatu kerajaan di Nusantara jatuh ke tangan kekuatan imperialisme dunia. Masa yang suram ini merupakan masa yang penuh intrik dan pergolakan yang menghambat perkembangan kebudayaan bernafaskan Islam di Nusantara. Sedikit bangunan masjid baru yang didirikan di zaman kemunduran ini. Bangunan-bangunan masjid yang didirikan di masa ini menunjukkan pengaruh perdagangan global yang amat kuat, terutama pengaruh Eropa, India, dan Cina. Pengaruh Eropa mencapai puncaknya setelah dibangunnya jalan raya pos di Jawa yang memakan puluhan ribu nyawa pekerja pribumi. Pembangunan jalan ini merangsang berkembangnya kota-kota yang dilalui, seperti Cianjur, Sukabumi, Bandung, Garut, Manonjaya, hingga Tuban. Atas inisiatif pemerintah kolonial, sejumlah masjid didirikan di kota-kota tersebut. Dirancang oleh para insinyur Belanda, masjid-masjid ini menawarkan banyak alternatif bentuk yang tidak dikenal dalam masjid-masjid tradisional. Al-Quran memang hanya memberikan petunjuk mengenai bagaimana sebuah masjid seharusnya dipakai. Tidak ada petunjuk mengenai bagaimana seharusnya bentuk lahiriah dari sebuah masjid. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak adanya petunjuk mengenai wujud lahiriah sebuah masjid juga membuka kemungkinan akan pembaruan dalam pembangunan masjid. Mihrab, bagian yang kini tak terpisahkan dari interior sebuah masjid, adalah hasil pemikiran Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Mimbar pertama tempat Rasulullah berkhutbah merupakan usulan seorang tukang kayu. Masjid yang pertama tercatat dilengkapi menara adalah Masjid Al-Qairawan di Tunisia, dibangun hampir 1 abad setelah Rasulullah wafat. Para ahli-ahli bangunan ini kemudian berlomba untuk menemukan dan menerapkan hal-hal baru dalam masjid-masjid modern. Tujuannya hanya satu, yaitu mempermudah dan menambah kehusuan umat dalam melakukan ibadah kepadanya. Salah satu masjid modern pertama dan paling terkenal di tanah air tentunya adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Terletak di pusat kota, di dekat berbagai fasilitas penting seperti stasiun kereta api, Istana Negara, serta lapangan Monas. Masjid ini menjadi semacam oase di tengah hiruk-pikuk kesibukan kota Jakarta. Masjid Istiqlal yang berarti kemerdekaan dibangun di atas reruntuhan benteng pertahanan Belanda, diinginkan untuk menjadi simbol anti penjajahan pada masa pemerintahan Bung Karno. Mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah sekaligus, masjid ini selama bertahun-tahun menjadi masjid terbesar di seluruh Asia Tenggara. Rancangan masjid ini diserahkan pada seorang ahli konstruksi terkemuka Indonesia saat itu, F. Silaban. Bung Karno, sendirinya seorang arsitek, menginginkan sebuah masjid yang tidak pernah ada sebelumnya.
Masjid yang kemudian terbangun memang luar biasa. Sebuah bangunan berlantai 8 dengan luas lantai seluruhnya 6 kali lapangan sepak bola. Dengan ruangan utama berukuran 100 kali 100 meter, dibutuhkan 12 tiang utama, masing-masing berukuran sebesar 12 pelukan orang dewasa untuk menopang satu kubah utama dari beton bergaris tengah 45 meter dan berbobot lebih dari 1000 ton. Daya tampungnya jauh melebihi stadion-stadion olahraga di luar negeri pada masa itu. Berdiri di atas lahan seluas 9 hektar, di depan masjid ini dibangun sebuah kolam raksasa seluas 3/4 hektar, sama dengan satu lapangan sepak bola. Di tengahnya terdapat sebuah air mancur yang mampu menyemprotkan air setinggi 45 meter, melebihi tinggi Masjid Istiqlal itu sendiri. Dibutuhkan 31 tahun untuk mewujudkan apa yang diidam-idamkan Bung Karno. Sayangnya, beliau sendiri tidak sempat menyaksikan bentuk akhir dari masjid ini. Pada tahun 1978, 6 tahun setelah Bung Karno meninggal, masjid ini diresmikan penggunaannya oleh Soeharto, Presiden RI berikutnya. Di masjid inilah gagasan masjid sebagai pusat kegiatan umat mulai disebarluaskan secara nasional. Anda yang pertama kali datang ke masjid ini mungkin akan sedikit kebingungan mencari ruang sembahyangnya, yang ternyata terletak di lantai 2. Ini karena lantai dasar masjid ini seluas 2,5 hektar lebih, seluruhnya dipergunakan untuk menampung kegiatan perkantoran, organisasi-organisasi Islam nasional, perpustakaan, ruang pamer, dan fasilitas pendidikan serta sosial lainnya. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya fasilitas-fasilitas pusat dakwah Islam di seantero tanah air. Dirancang oleh seorang arsitek non-muslim dalam bentuk dan gaya arsitektur internasional, serta dilengkapi fasilitas yang tidak lazim untuk sebuah masjid pada masa itu. Kiranya pantaslah jika Masjid Istiqlal di kemudian hari menjadi perlambang akan sifat Islam yang terbuka akan setiap gagasan untuk kemajuan dari manapun datangnya. Sebagaimana keterbukaan Rasulullah saat menerima gagasan sahabat beliau, Salman Al-Farisi, untuk menggali parit pertahanan di sekeliling kota Madinah. Kisah perang parit atau perang Khandak serta kaitannya dengan kemajuan teknologi juga mengilhami nama sebuah masjid di kota Bandung. Di kota dataran tinggi yang sejuk ini, terdapatlah sebuah perguruan tinggi teknik yang terbilang tertua di Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dengan ribuan mahasiswa yang berasal dari setiap daerah di tanah air. Dengan jamaah dari anak-anak muda Islam yang bersemangat serta berpikiran maju, sangatlah tepat jika masjid yang didirikan di lingkungan seperti ini mencoba untuk menerapkan berbagai gagasan baru. Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya pada tahun 1964, rancangan awal masjid di kampus ITB siap dilaksanakan. Sebagai seorang alumni, Bung Karno mendukung sepenuhnya pembangunan ini. Atas usulan Bung Karno pula, masjid ini kemudian dinamakan Masjid Salman. Pertama kali melihat Masjid Salman, Anda kemungkinan besar tidak akan menyadari keberadaannya. Tidak ada kubah, tidak ada jendela atau pintu berujung lancip. Bahkan tidak ada sedikit pun kaligrafi yang biasa mencirikan fungsi sebuah masjid. Dengan konsep yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan masjid pada masanya, tak heran jika bangunan ini seringkali disalah tafsirkan oleh umum sebagai gedung serbaguna atau gedung kuliah biasa. Kan kalau yang lainnya kan biasanya di depan tuh ada kubah atau tulisan Masjid Salman, kalau ini nggak ada gitu. Tapi secara fungsional dia sebagai bentuk itu dia baik gitu. Ahmad Nu'man, perancang masjid ini, seorang arsitek dengan gagasan-gagasan mengenai Islam yang maju, bahkan bagi sebagian kalangan cenderung mengabaikan sejarah. Namun Ahmad Nu'man punya alasan yang kuat untuk pendapatnya itu. Kalau saya berpegang kepada keharusan yang sama sekali tidak diharuskan, ada di Quran itu kan tidak diharuskan bentuk itu begitu. Itu kalau saya memang Quran menyatakan bahwa harus pakai dom, barangkali saya harus taat ke sana. Bisa bebas kita sebagai arsitek, dan karena berpegang pada ayat tadi gitu, aku tidak akan mengikuti apa yang diturunkan Allah. Orang lain mengatakan bahwa aku hanya mengikuti nenek moyangku. Padahal barangkali karena itulah semua masjid yang dirancangnya tidak ada satupun yang menggunakan tiang di tengah ruangannya. Masjid Pati, Masjid Al-Markas di Makassar,
Masjid Serpong, hingga Atin di Jakarta. Masjid-masjid sebelumnya, bahkan Masjid Istiqlal sekalipun, karena keterbatasan teknik konstruksi saat itu, memang tidak dapat menghindar dari keharusan menggunakan tiang di tengah ruangan, sesuatu yang mungkin akan mengganggu kerapian barisan sholat atau shaf dan menutupi pandangan makmum ke arah imam. Padahal keutamaan kerapian dan kesinambungan shaf sangatlah ditekankan. Untuk menciptakan ruangan yang bebas tiang dengan bentangan 25 x 25 meter, Insinyur Nu'man memanfaatkan sistem konstruksi yang lazim disebut sebagai waffle grid, atap beton setebal hampir 20 cm, ditopang oleh balok-balok beton yang membentang ke arah melintang dan membujur serupa kue waffle. Anda bisa melihat polanya dengan jelas di langit-langit masjid. Untuk menyembunyikan balok-balok ini dari luar, pinggir atap dilengkungkan ke atas menyerupai mangkuk. Sang arsitek menyebutnya sebagai kubah terbalik, suatu pemecahan cerdik yang bukan hanya memperbaiki penampilan masjid, namun bahkan kemudian menjadi ciri utama dari Masjid Salman. Kubah terbalik ini melambangkan pemahaman Insinyur Nu'man terhadap inovasi dalam Islam, dengan membalikkan pemahaman baku orang sebelumnya terhadap masjid yang umum dilambangkan dengan kubah. Atap kubah sendiri memang pada awalnya bukan ciri arsitektur Islam. Atap kubah dari tanah banyak digunakan di daerah-daerah yang tidak memiliki banyak kayu, namun kaya akan tanah liat dan sinar matahari yang melimpah. Seluruh Jazirah Arab adalah contohnya. Bangunan berbahan dasar tanah ini juga sangat baik untuk menahan sinar matahari padang pasir yang menyengat, sekaligus dingin yang menusuk tulang di malam hari. Prinsip bebas tiang ini terus dipertahankan oleh Ahmad Nu'man di berbagai masjid yang dirancangnya kemudian, apapun bentuk atap yang dipilihnya. Di Masjid Al-Markaz Makassar misalnya, masjid terbesar di Indonesia Timur ini memiliki bentuk atap piramid bertumpuk yang saling membentuk sudut 45 derajat. Secara struktur, bentuk atap seperti ini memudahkan kita untuk menciptakan ruangan bebas tiang di bawahnya. Mirip seperti tumpukan bata menciptakan gerbang, beban atap teratas disalurkan ke atap lebih bawah, dan seterusnya. Untuk menciptakan ruangan bebas tiang di bawahnya, beban atap bertumpuk ini kemudian disalurkan melalui balok-balok ke tiang-tiang di pinggir ruangan. Prinsip ini sudah dikenali oleh para pembangun masjid semenjak berabad-abad lalu ketika membangun struktur pendukung beban yang disebut muqarnas bagi atap kubah yang sangat berat.